Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan materi kelas 7. Sebelum membahas tentang bilangan pecahan, kita bahas dulu yang kemarin ditanyakan, yaitu tentang soal kuis tentang ini kompetisi matematika. Nah, di sini tertulis nilai yang benar diberi skor atau nilai 4, yang salah diberi skor negatif 2, yang tidak dijawab negatif 1. 40 soal yang diberikan, maka dari 31 itu dijawab benar, berarti tinggal 31 dikalikan nilai yang benar, itu kan 4, berarti 31 kali 4, yang salah negatif 2, berarti 6 kali negatif 2. Kemudian yang tidak dijawab dari mana asalnya? Di sini 31 dan 6, yang benar 31, yang salah 6, berarti kan 37, berarti yang tidak dijawab ada 3, karena soalnya 40, sehingga 3 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 3. Kemudian ini dijumlahkan, 124 dikurangi 12 dikurangi 3, hasilnya 109. Itu materi yang kemarin yang belum kesulitan, yang merasa kesulitan. Sekarang yang berikutnya, materi ini yang belum, yang kemarin dilihat. Ada soal begini, 123 kali 7 kali 11 kali 13, ternyata hasilnya 123, 123 berulang hasilnya. Jadi ini istimewa. 234 kali 7 kali 11 kali 13, artinya 234, 234. Nah, apakah ini berlaku pada semua bilangan? Nah, kita coba 1, 2, 3, 4 kali 7 kali 11 kali 13, ternyata tidak sama dengan ini. Berarti ini tidak berlaku pada semua bilangan. Nah, sekarang coba pada berikutnya yang dilihat. 456 kali 7 kali 11 kali 13, ternyata hasilnya 456, 456. 789, jadi 3 bulan berurutan. Dikalikan ternyata juga berurutan. 789, 789. Nah, sekarang saya ganti dengan yang tidak berurutan. 689 kali 7 kali 11 kali 13, ternyata hasilnya berulang lagi. 689, 689. Kemudian dicoba 006 kalikan ini, ternyata juga berulang 006, 006, hasilnya begini. 083 juga sama, dia 083, 083. Nah, ini kesimpulannya apa? Berarti ini berlaku pada bilangan yang apa? 3 angka ini. Jadi tidak berlaku pada semua bilangan, tapi hanya berlaku pada yang 3 angka. Jadi di sini ada 3 angka. Ini perlu di situ. Kemudian sekarang kita membahas tentang bilangan pecahan. Nah, pecahan seperti ini. Ini ada roti yang kita bagi menjadi 4, potongan kuenya ini ada berapa per berapanya. Jadi dari utuh itu berarti kalau diambil 1 ya berarti 1/4. Mohon maaf ini karena menggunakan mus jadi tidak bisa rapi. Berarti ketemu 1/4. Berikutnya, nah di sini ada gelas ukur. Ini sih kalau utuh jadi sampai sini penuh itu 5. Nah di sini bahannya sampai 3. Berarti bagaimana? Bagian itu adalah 3/5 karena isinya hanya sampai di sini, 3 sini. Berikutnya gambar pecahan. Kita dihapus dulu. Nah, sekarang perhatikan di sini gambar pecahan. Misalnya di sini ada persegi panjang kita bagi dengan 4, maka kita arsir 1 ya 1/4. Kalau segitiga dibagi 4 begini diambil 1 ya 1/4. Kalau 6 bagian diambil 2 ya 2/6. Kalau ini dibagi dengan 12 persegi panjang diarsir 5, maka yang diarsir adalah 5/12. Sekarang berikutnya, nah di sini bilangan pecahan yang senilai, dilihat sini. Ini setengah, ini 2/4, ini 3/6 karena yang diarsir sesuai yang diarsir. Nah, ini ini senilai karena ini kalau disederhanakan jadi misalnya ini setengah ini jadinya 2/4 ya dikalikan 2 semuanya. Pembilang dan penyebut kali 2. Yang ini kali 3 semuanya, hasilnya 3/6. Jadi ini semuanya senilai. Berikutnya, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini dibagi karena KPK dan 3 dan 4 ada 12, maka ini dibuat per 12. Kalikan 3, ini kalikan 3. Kalau ini kali 4, ini kalikan 4. Hasilnya 8/12, yang ini 9/12, berarti besar yang 3/4. Berikutnya, nah kalau angka yang besar 2013/2014 dengan 2015/2016, besar mana? Nah, untuk yang ini kita bahas, kita ikuti pola yang seperti ini. Perhatikan di sini polanya seperti ini. Misalnya setengah dibagi dengan 3/4. Hasilnya dilihat di sini disamakan penyebutnya. Nah, 2 dengan 4 disamakan menjadi 4, 2/4
dan 3/4 besar mana? Ya 3/4. Jadi setengah dan 3/4 besar 3/4. Ini diurutkan dari 1, 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4, 5. Bagaimana? 2/3 hasilnya ada 10/15. 4/5 ada 12/15, berarti besar 4/5. Yang 3, 4, 5, 6. Lihat 3/4, 9/12, 5/6, 10/12. Berarti besar yang 5/6. Dilihat 3, 4, 5, 6 besar yang 5/6. 2, 3, 4, 5 besar yang 45. Nah, sama dengan ini 2013 per 2014, 2015 per 2016 berarti besar yang 2015 per 2016. Nah, sekarang kita mencoba mengisi ini. Coba diperhatikan 2/A dengan 3/A. A itu bilangannya positif dan bulat positif. Besar mana? Kalau ini dilihat, karena ini dibagi dengan bilangan yang sama, ya besar ini karena 3/A. Kalau ini 4/B dengan 5/B, besar mana? Dilihat di sini B adalah bilangan bulat negatif. Di sini negatif, ini negatif. Bagaimana? Semakin besar, maka jadi di sini min 5/2 misalnya, atau 5/7 dengan min 4/7 besar mana? Besar mana? Nah, ya pasti besar yang ini. Jadi kalau yang ini 2/C dengan 2/D, di mana bilangan positif yang C lebih besar dari D. Besar yang mana berarti? Ya besar yang ini, karena dibagi dengan bilangan yang lebih kecil. Berikutnya sekarang yang ini. Bentar kita hapus dulu. Ya, 3/100 dan 5/100, ya pasti besar yang 5/100. Mau dihapus dulu. Ini 5/100. Yang ini 1 dibagi 10 dan 1 dibagi 100. Ya besarnya 1 dibagi 10. 2/5 dengan 1/4 dibuat disamakan penyebut ya jadi per 20. Jadi di sini per 20 kali 4 8/20. Yang di sini kali 5 5/20. Jadi besar yang 8/20. Yang ini tadi 1 2 3 4 besar mana? Ya besar yang 100/101. Kalau ini 1 dibagi 5.000 dengan 1 dibagi 5.001, ya besar 1 dibagi 5.000 saja. Ini salah satunya. Kemudian berikutnya indeks massa tubuh. Bentar saya hapus. Indeks massa tubuh itu adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa itu memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badan. Jadi dilihat di sini IMT itu rumusnya adalah B/T kuadrat. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kemudian mana kategorinya? Nah, untuk orang di Asia Tenggara itu dikelompokkan seperti ini. Kalau IMT-nya kurang dari 14,5 sangat kurus. Kalau kurus itu antara 14 dengan 18,5. Nah, kalau 18,5 sampai 22,9 adalah yang normal. Nah, ini biasanya kita cari. Kalau lebih dari ini ya sangat gemuk, lebih dari 40. Nah, sekarang kita coba yang ini. Misalnya anak tingginya 160 dan berat badan anak agar indeks massa tubuh anak normal bagaimana? Ini perhatikan di sini indeks massa tubuh itu rumusnya adalah B/T kuadrat. Nah, maka berat badan per indeks massa tubuh di sini 2,56 itu adalah 1,6 dikuadratkan hasilnya ada 2,56. Nah, itu harus terletak antara 18,5 dengan 22,9 karena yang normal ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, berat badan bagaimana ini mengatanya? Ya 22,9 dikalikan ini tadi 2,56, yang di sini juga dikalikan 2,56. Hasilnya 47,36, yang di sini 58,6. Jadi berat anak yang tingginya 160 normalnya itu adalah antara 47 sampai dengan 58,6. Ini yang dimaksud dengan berat badannya normal. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana dengan yang ini? Amalia memiliki tubuh 160, berat badannya 60, agar ideal. Nah, seperti tadi, ini sama, karena berat badannya sama, tinggi badannya 160. Agar dia mempunyai IMT-nya 20, ya 20 kalikan 2,56, ketemu 51. Nah, ini karena dia 60 kg, dikurangi 51,2, hasilnya 8,8 kg, diturunkan 8,8. Nah, itu saja tentang materi bilangan pecahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.